Kita sekarang menyentuh institusi Polri, Prof. Ratih, Bang Ege ditanyakan kepada Pak Arianto tadi. Pak Effendi dulu deh. Tuh kan, kalau soal polisi suruh Effendi dulu. belum ada perasaan bahagia dan gembira dengan polisi kan? Harusnya kita bahagia dan gembira dengan polisi. Ibu udah bahagia? Kalau udah bahagia ibu dulu yang nanya. Jangan. Oh jangan, ya, biasalah kalau saya masih ingat bahwa ada harapan masyarakat dan itu sangat kencang untuk reformasi kepemimpinan dan sistem dalam kepolisian. Supaya profesional dan humanis. Bahkan ada contoh dalam waktu 12 bulan ke depan katanya diminta bukti. Ya supaya betul-betul terjadi itu profesionalisme dan humanis dalam misalnya ketertiban umum, lalu lintas dan hal-hal semacam itu. Pak Arianto, kira-kira seperti apakah yang sedang terjadi? Kalau nanti Ferry, kemudian Kodari, ini abang-abang semua, kemudian Bang Pigai juga bisa menjelaskan, ya kan? Harapan tentang tim reformasi ya, kalau nggak salah ya. Reformasi kepolisian. Iya. Termasuk Pak Arianto di dalamnya. Iya. Kira-kira bagaimana? Pak, silakan Pak. Kami sudah semangat dan gembira Pak, sudah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Ini yang ditanyakan kan polisi kenapa kok kemudian dituntut suruh reformasi ya, gonjang ganjing ini. Tapi sebelum itu saya ingin mengulas sedikit 1 tahun Pak Prabowo lah, gitu ya. Selama 1 tahun Pak Prabowo ini polisi, kalau menurut Pak Kapolri ini sudah berbuat maksimal ya. Beliau lebih menyukseskan pada program-program yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya. MBG juara, katanya tidak ada yang kena itu. Kemudian ketahanan pangan sekian juta hektar itu untuk jagung dan sebagainya. Jadi di satu sisi Polri sudah mati-matian itu untuk berjuang supaya mendukung Pak Prabowo. Tetapi rupanya kemarin ya dilalah, kemarin ada kasus 28 Oktober itu yang berbuntut dengan kayak gitu. Agustus ya, 28 Oktober yang berbuntut seperti itu. Wah, akhirnya jadi polisi loh kok rapotnya jeblok gitu. Karena apa? Karena kemudian yang dilihat adalah dari demo gede-gedean gitu ternyata ada korban 10 orang dan itu pun nggak jelas kenapa sebabnya dan sebagainya. Padahal kalau kita boleh lihat ya, dari 10 orang itu yang meninggal, itu 1 yang ke situ, Brimob, dan yang lainnya karena akibat daripada tindakan anarki. Afan Kurniawan. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa yang namanya demo itu ya, itu tidak akan terjadi kekeseruan apabila tidak disertai dengan anarki. Dari dulu selalu demo itu kacaunya karena ada disusupi oleh perbuatan anarki. Oleh karena itu saya ingin mengingatkan di sini jangan sampai digeneralisir bahwa polisi selama ini menangani demo dengan kekerasan yang sering terjadi dengan seperti itu. Padahal polisi dari dulu sudah berniat bahwa kalau menangani demo itu sejak ada undang-undang mengenai penyampaian unjuk rasa di depan umum itu, kita doktrinnya kepada anggota di lapangan itu sudah bukan pengamanan lagi, tetapi pengawalan supaya mereka itu bisa menyampaikan pendapat dengan aman sampai selesai gitu. Tetapi kerusuhan yang terjadi di lapangan itu biasanya kalau sudah hampir selesai ataupun sudah masa-masa itu habis, kemudian di mana polisi akhirnya mengusir suruh pergi, disitulah anarkis masuk. Dan disitulah terjadi korban-korban anarkis yang selama ini. Dan kemudian saya tidak mengelak bahwa selama ini polisi masih banyak bertindak brutal gitu ya. 1, 2 masih ada di sana gitu ya. Tetapi juga ini mohon dimaklumi juga. Saya lihat, saya dulu waktu saya dari Tamtama dulu ya. Maksudnya dimaklumin ini gimana Pak Arianto supaya tidak blunder ini Pak? Kenapa polisi kemudian kok masih ada yang beringas dan sebagainya itu. Saya dulu pernah berhadapan di lapangan gitu ya. Itu polisi itu nahan 1 hari di sebagai tameng barikade gitu ya. Kan ada kebatas kesabarannya gitu. Capek dan lelah dan sebagainya itu akhirnya terjadilah tindakan yang eksesif. Saya tidak komplain bahwa itu bukannya polisi nggak pernah brutal ya, tapi ini kenyataan di lapangan kayak gitu. Jadi intinya akan terjadi kekeseruan apabila demo itu disertai dengan tindakan anarkis. Ini harus dibedakan. Oke, nah, kemudian saya akan masuk pada reformasi yang dituntutkan oleh itu. Kita ya polisi kemarin itu merasa bahwa polisi kok kemudian disuruh reformasi gitu ya. Kenapa? Saya melihat kepada tuntutan yang tadi 17.8 itu Pak. Kan sudah mengerucut menjadi 9 itu Pak yang kepada polisi.
Polisi harus diinformasi karena apa? Nomor satu, karena pengawasannya internal dan eksternalnya lemah sehingga anggota di lapangan banyak berbuat yang kejadian kayak gitu kok nggak diapa-apain gitu, contohnya nomor satu. Poin yang kedua adalah karena akuntabilitas dalam penegakan hukum itu nggak jelas, nggak bisa diukur. Dan kita juga mengakui ini memang sampai sekarang ya ukuran daripada penegakan hukum itu sangat kompleks ya, parameternya banyak sekali gitu. Nah, kalau sekarang kan hanya dilihat dari kesan publik, tapi belum dilihat secara matematik, dihitung parameter. Misalnya kalau keberhasilan penegakan hukum itu kan gini misalnya, berapa kejadian, berapa selesai, berapa yang ketangkep, berapa ini dan sebagainya itu harus bertanggungjawabkan oleh polisi. Berapa itu, laporan juga Pak ya? Ya, berapa laporan berapa, selesai berapa, yang tidak jelas yang juga. tidak jelas berapa, kemudian pelakunya berapa, yang ketangkep berapa, itu kurang lebih itu. Yang ya. maksud saya tidak jelas itu nggak jelas artinya seperti nggak dihiraukan Pak maksudnya? Ya itu gini ya, kejadian di dunia ini Pak, nggak akan mungkin semua selesai Pak. Okay. Pasti ada yang nggak selesai itu. Tapi hitung-hitungannya nanti Pak ya yang harus hati-hati ya. Jadi yang diutamakan yang selesai pasti ada yang nggak selesai. Ya. Seperti orang kemalingan ada yang ketangkap ada yang enggak kan. Gitu. Ini gitu, loh Pak, contohnya. maksud saya gini, menyambung ya. Ya. Ini kalau ngeliat fenomena di media gitu ya, kita melihat bahwa kepercayaan polisi itu masyarakat kepada polisi itu agak menurun. Dia lebih percaya pada damkar, ya penanganannya lebih cepat. Ini kan memprihatinkan sekali. Kita juga bisa melihat ya Pak di dalam penelitian-penelitian saya terkait dengan kekerasan seks pada anak, pada perempuan, kemampuan polisi untuk menangani itu, perspektif gender, keadilan gender pun itu juga. Ya Prof, maaf ya. Saya mau menyebutkan ada 9 poin Prof. Iya, jadi itu yang Profesor sampaikan itu termasuk yang akan saya sampaikan. Kemampuan memobilisasi dari suatu peraturan ke dalam kasus konkret itu juga harus ditingkatkan sehingga tidak ada lagi mungkin ada kasus-kasus yang ada di gray area tidak dihiraukan karena tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Itu menjadi persoalan besar Pak di dalam masyarakat itu sudah masuk Prof. Ya, saya teruskan dulu ya Prof ya supaya ini cari. Yang ketiga itu polisi masih sering berbuat kekerasan dan tidak menghargai HAM. Itu tuntutannya kayak gitu. Yang keempat, polisi itu banyak sekali perilaku yang koruptif dan pungli masih banyak. Yang kelima, rekrutmen yang bermasalah. Yang keenam, rangkap jabatan, banyak perwira nganggur dan sebagainya. Yang ketujuh, pelayanan publik yang buruk. Yang kedelapan, impunitas bahwa kalau polisi berbuat salah itu kemudian tidak ditindakkan gitu. Itulah kelemahan-kelemahan polisi yang kemudian kita acu untuk membuat kita reformasi. Kalau kita amati dari 9 poin itu semua adalah dipraktekkan polisi yang terdepan. Bukan hanya terdepan yang kecil-kecil ya prajurit, tapi juga termasuk para pejabat yang terdepan yang bisa dimonitor oleh masyarakat. Disitulah. Seperti perilaku hedonis misalnya, kan itu bisa kelihatan gitu ya. Akibat daripada itu sehingga polisi memang perlu direformasi. Kita menyadari itu. Mungkin paradigmanya ya Pak, paradigma polisi terhadap masyarakat gitu. Di dalam dinamika masyarakat itu kan bermacam-macam. Seharusnya masyarakat itu menjadi teman di dalam menciptakan ketertiban gitu, jangan dimusuhi justru gitu. Ini yang terjadi seperti itu sehingga ada gap antara masyarakat dengan polisi di dalam penanganan kasus di dalam masyarakat. Seperti itu sih Pak kira-kira yang harus paradigma polisi di dalam penanganan kasus-kasus. Ada keberpihakan terhadap korban. Saya boleh tambahkan ya. Ya, saya boleh tambahkan ya. Jadi begini ya, ini dari pandangan Presiden ya. Tadi kan tentang penerapan tugas kepolisian di lapangan. Jadi ya, reformasi kepolisian ini tidak semata-mata evidence based peristiwa kemarin ya. Tapi kerangka besar yang dipikirkan oleh kepala negara. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 2002 itu sekarang sudah 23 tahun. Terjadi perubahan tajam. Sekarang AI, scientific investigation. Jadi dinamika
manusia Indonesia juga berubah, perkembangan juga berubah, teknologi juga berubah, tindakan kekerasan dan kejahatan juga berubah. Itu satu. Waktu saya di Komnas HAM, kepolisian adalah institusi terbanyak yang dilaporkan oleh masyarakat. Ini yang kedua, ya. Yang kedua. Yang ketiga, oleh karena itulah perlu ada perubahan. Transformasi secara menyeluruh. Ada 5 transformasi yang dilakukan perubahan. Yang pertama adalah transformasi aturan, ya, dari aturan law harus dilakukan transformasi perubahan, penyesuaian. Yang kedua adalah instrumental, sarana prasarana teknologi. Jangan-jangan ada anggota polisi intelijen di lapangan yang pakai handphone jadul, ya, itu juga lakukan perubahan. Yang ketiga adalah transformasi yang terkait dengan sistem, ya, sistem manajerial di dalam. Yang keempat adalah transformasi yang terkait dengan personal, profesionalisme personal, etik, moral. Lalu yang kelima itu adalah transformasi yang terkait dengan justice system. Bagaimana proses peradilan. Ketika orang laporkan harusnya layani seperti apa? Ya, based on human right. Kemudian ketika ditanya batasan waktu, sekarang kan di atas jam 11 malam juga diperiksa sampai jam 5 pagi juga diperiksa. Jadi semua rangkaian sistem-sistem ini berbagai landscape tadi, dari yang pertama sampai yang terakhir saya sampaikan, memang perlu ada penyesuaian dan perubahan. Itulah menjadi dasar Presiden lakukan perubahan, ya, reformasi. Bukan berdasarkan evidence base yang kemarin, bukan, tidak hanya semata-mata itu. Kebetulan semua itu juga tertuang dalam tuntutan mahasiswa yang termaktub di 17 itu. Pak Arianto, ini ada target tidak diserahkan kepada Presiden agar ini rampung mungkin dalam 6 Loh, bulan, 12 bulan ke depan? Kita tuh ya kemarin begitu ada tuntutan itu, kita merasa lah, oh ya memang ternyata masih banyak kesalahan gitu kan. Kemudian ada katanya ada komisi gitu. Kita mengusulkan, nggak usah menunggu komisi itu ada apa tidak, kita perbaiki yang kurang-kurang ini, yang tujuan ini, langsung kita bertindak gitu loh. Jadi kita bukan bikin tandingan kita mau reformasi, enggak. Kita perbaiki yang kekurangan itu, bertindaklah dengan jelas supaya bisa ini diperbaiki. Nah, saya lanjutkan ya, Pak. Apa yang sudah disampaikan oleh Profesor Pak Menteri itu ya, itu ternyata Pak, polisi itu sudah melakukan reformasi dulu tahun 2002 ya, struktural, instrumental, dan kultural. Oke, itu bukunya setebal gini Pak. Dan kemudian khususnya untuk HAM saja, tahun 2009 saya bikin prinsip-prinsip HAM dalam tindakan kepolisian. Nomor 8 2009. Saya yang buat bersama dengan Bu Harkri Susi. Dan itu katanya Bu Harkri Susi ya, dokumen yang saya bikin itu dibikin bahasa Inggris, dikirim ke Wina sana. Baru satu-satunya itulah yang punya prinsip-prinsip HAM itu ditetapkan dalam tugas polisi. Katanya Bu Harkri Susi gitu ya Pak. Pak Arianto, tapi seperti ini, kami ingat betul kemarin Presiden Prabowo mengatakan 1 kali ditegur, 2 kali ditegur. Kalau ketiga tidak ada perubahan sama sekali, akan di reshuffle. Sesaat lagi kami akan segera kembali pemirsa.